Al-Haddad insyaallah langsung akan menyampaikan mau'izah hasanah pada malam hari ini. Maka bersama kita akan dengarkan sesama dengan hikmat pada Abah. Kami silakan dengan segala hormat. Fa'alaihi tafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Birrasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي بالرسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأكسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي بالرسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوا على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Masih semangat? Mumpung saya ingat, sebelum saya mulai, saya memohon kepada hadirin hadirat untuk membacakan suratul Fatihah yang ditujukan khusus untuk guru kita Kiai Haji Muhtadi dari Pandeglang yang sekarang kurang sehat. Kita hadiahkan Fatihah, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Wa ila hadrat mi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa khusus Kiai Muhtadi. Wa ila hadrat mi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa sembuh sehat kembali dan insyaallah selalu bersama kita agar kita selalu mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan kita sama-sama muliakan para alim ulama, wabil khusus yang baru saja menyampaikan nasihatnya guru kita Kiai Haji Muhasinuddin Ibn Al-Mahfullah Kiai Haji Dimyati dari Cilongok. Makanallah bituli hayatih fisihah wal afiyah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah dan ditambah-tambah keberkahan dalam keluarganya. Amin ya rabbal. Dan yang tadi juga memberikan nasihat guru kita Kiai Haji Humain yang juga dari Cilongok, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, ditambah-tambah keberkahan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kepada alim ulama yang lain, ada juga di tengah-tengah kita dari jauh Kiai Haji Siraj yang alhamdulillah datang juga. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga guru kita Kiai Hasan Basri ya. Mudah-mudahan juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua para alim ulama, mudah-mudahan pada malam hari ini
dengan kedatangan mereka semua dijadikan majlis ini penuh keberkahan. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai saudara saya Kiai Haji Ihsan Fadilah atau ma'ruf Kiai Gareng. Gareng ini anaknya Semar. Jadi Gareng bin Semar. Kalau pewayangan Sunda Jawa Barat, Gareng ini anak terakhir dari Semar. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Anak pertama. Iya, kan saya dari Jawa Timur, jadi saya enggak anak pertama dan anak yang terakhir. Oke? Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada malam hari ini bersama-sama kita sudah melalui beberapa macam ibadah, berzikir, bersolawat, macam-macam. Yang semuanya ini harapan kita adalah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah terus menerus kita terima sampai kita ajal kita nanti di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah kepada Sayyidina Mursalin, Imamul Mursalin, Imam para Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya selamat dunia akhirat, yang mudah-mudahan dengannya kita semua diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara pada malam hari ini adalah haul atau manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani berikut Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dua rangkaian acara. Harapan kita tidak lain adalah datangnya di acara ini, tidak lain mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari mereka semuanya. Syafaat daripada Nabi Muhammad berikut syafaat para solihin atau aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan apa? Tetap manusia butuh pertolongan. Tujuan manusia ingin selamat. Tujuan manusia bukan di dunia saja, di akhirat ingin selamat. Ingin selamat enggak kita? Kalau enggak ingin selamat kita ini gila ini. Stres. Nah, maka kita hadir di malam hari ini menunjukkan atau mengharapkan pertolongan melalui orang-orang yang dicintai oleh Allah, melalui orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepulang dari tempat ini kehidupan kita jadi berkah. Sepulang dari tempat ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari tempat ini mengangkat tubuh ini, hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa hadirin? Ini yang kita baca, yang kita sebut-sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut-sebut orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam athar jelas, inda dzikrus sholihin tanzilu rahmat. Menyebut nama orang-orang soleh, menyebut nama-nama orang mulia, menyebut nama wali-walinya Allah, membukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas malam hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita menyebut nama-nama orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Sebaliknya, nah sebaliknya, kalau kita sebut orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, maka niscaya kita tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu Pak, kiai-kiai dulu kalau punya majelis, ini nanti saya kasihkan ke Kiai Gareng aja. Kalau dikasihkan sampean semua langsung jadi pawang hujan semua nanti. Orang-orang dulu, para kiai, para habaib kalau punya acara besar seperti ini,
musim hujan seperti ini, mereka selalu membaca Tabat 12 kali. Supaya apa? Supaya menunda hujan. Kenapa harus Tabat, Beb? Karena di dalam Tabat itu ada musuhnya Allah. Siapa? Abu Lahab. Maka hujan gak jadi datang. Hujan ini kan rahmat dari Allah, pemberian rahmat dari Allah. Kalau disebut musuhnya Allah, gak ada hujan, Pak. Maka ini caranya, jadi gak usah pakai keris-kerisan segala, Pak. Ya, kalau mau jadi pawang hujan, cukup baca Tabat 12 kali. Tabat yada Abi Lahabim wadab ma'ahna anhu. Itu baca 12 kali, insya Allah gak hujan. Ya, tadi mungkin Kiai Gareng sudah baca, makanya gak hujan. Iya, gak perlu datangkan Rara yang mahal itu, gak perlu. Iya, kalah Rara sama ini Tabat ini, Pak. Iya, keris-keris segala ini gak mampu, Pak. Kalau musim hujan tetap tapi kalau Tabat, karena di situ ada musuhnya Allah, maka rahmatnya Allah gak datang. Karena di sini disebut nama Sultan Aulia, maka insya Allah hujan rahmat akan kita dapatkan, hujan mahfirah akan kita dapatkan. Amin ya Rabbal. Nah, inilah tujuan kita sebetulnya datang ke tempat seperti ini adalah tidak lain ingin mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak kita dapat keberkahan? Pengen dapat rahmat dari Allah? Maka sering-sering duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini, Pak, Bu, hati yang jauh dari Allah bisa dekat. Kalau hati Anda jauh dari Allah, sumpek, gelisah, apalagi itu? Galau, kata orang sekarang ya. Ini yang dibaca, Pak, tidak ngerti galau ini, Pak. Aulia Allah ini tidak pernah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah galau. Tidak takut, karena sudah jadi takdirnya Allah, ngapain takut? Mereka tidak takut mati, tidak takut melarat, tidak takut tidak makan. Kalau kita kan banyak takut-takutnya nih, banyak enggak? Yang perempuan takut enggak dapat jodoh, laki-laki takut sama istrinya enggak bisa kawin lagi. Ini kan takut-takut. Kalau aulia banyak, Pak. Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita sebut di dalam manakibnya ini, Pak, kawin, Pak. Nunggu isyarat dari Rasul ini, Pak. Enggak kawin-kawin. Ketika dapat isyarat sekitar umur 50 tahun, Pak, langsung bukan kawin 1, kawin 4. Loh, kok ini cerita ini manakib ini, Pak. Syekh Abdul Qadir Jalani ini langsung kawin 4, enggak 1 lagi. Kenapa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada, Pak, seorang wali enggak nyontoh Nabi ini, Pak. Saya mencontoh wali tapi enggak berani kawin lagi, percuma, Pak. Mundur aja inti. Ya, Kiai. Berarti Kiai Gareng berani kawin lagi nih. Iya. Kadang-kadang ulama ini keras di podium, pulang di rumah takut sama istrinya. Lah. Tadi cerita apa? Cerita perempuan ya? Wah, bahaya ini. Mau kawin lagi nih. Padahal nggak boleh takut, Pak. Lo nggak benar ini. Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam manakibnya ini diisyaratkan oleh Rasulullah supaya kawin di umur 50 tahun. Umur 50 tahun kawin, langsung 4, dapat anak 49. Ya banyak istri kan banyak anak, Pak. Hah? Wajar. Sana bikin anak, sini bikin anak. Ya, digilir semuanya jadi anak semuanya ya banyak. Anda kan takut, 1 anak aja takut. Takut gak bisa ngasih makan, takut gak bisa didik, iya kan? Ini ketakutan-ketakutan manusia seperti kita. Maka jauh kita gak jadi wali. Wali murid aja sudah untung kita ini ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, terlambat ketawanya di belakang. Oh. Jadi harus dipantulkan ini, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut ini manusia mulia, Pak. Yang di dalam manakib ini disebutkan manusia paling mulia. Tadi kan sudah banyak ceramah bagaimana keagungan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad,
Terus disambung lagi ceramah tentang rumah tangga yang luar biasa. Saya yang pinggir-pinggir saja sudah habis bahannya ini Pak sebetulnya. Repot penceramah ketiga ini Pak. Mau cerita apa? Cerita Nabi sudah. Ya. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sudah. Nasihat sudah, apalagi ini? Jadi terserah yang ngomong daya. Anggap aja ini mabuk tapi sadar. Beras ketan lah. Ya beras ketan, apal ya ini. Kadang beres, kadang edan. Nah, benar. Tapi edannya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau manusia ingin mulia, maka sering-sering Pak deketi orang-orang soleh. Deketi majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini Pak, ini adalah bukti bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Ya, termasuk min alamatus sa'adah. Tanda-tanda daripada manusia yang masuk husnul khatimah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada aulia Allah. Kata Dunnun al-Misri mengatakan min alamatis sa'adah hubbus sholihin wa dununa minhum. Tanda-tanda manusia ini husnul khotimah. Kalau gak husnul khotimah ganti Bu namanya husnul khotimah. Adalah mencintai orang soleh dan selalu datang di majelisnya orang soleh. Maka kita akan mulia Pak. Padahal kita ini bukan termasuk orang mulia, tapi karena kumpul dengan orang mulia, maka kita akan mulia. Saya contohkan Pak, ya orang dulu itu kalau ngomong itu dicontohkan Pak. Saya contohkan kulit. Kulit, tahu kulit enggak Pak? Bukan kulit Anda, kulit sapi ini. Ya. Awalam taro jildal hakiri mugabbalan bihi syahran lamma soro jildal mushafi. Kata ulama ini. Ini kita ini Pak, kalau ingin jadi mulia, kumpul dengan orang mulia. Sama-sama kulit sapi Pak. Ya, ini saya kasih kisah saja, saya contohkan saja biar ngerti Anda. Maksudnya bagaimana? Ini sponsor ini, kapal ini ya, iklan ini. Berhenti dulu dah. Iya, ada iklannya. Satu contoh saya berikan, kata ulama tadi sama-sama kulit sapi Pak, dibagi dua. Yang satu masuk percetakan, yang satu masuk pabrik sepatu, yang satu masuk ke pabrik percetakan tadi kulit jadi samanya Quran. Wah kulit jadi samanya Quran, kalau baca Quran pasti diciumi Pak. Ya kan, dicium Al-Quran tadi, meskipun yang dicium kulit sebetulnya itu Pak. Tetapi karena di dalam situ ada Al-Qur'annya, maka mulia kulit tadi Pak. Gak berani orang sembarangan taruh di bawah. Ya. Diacak-acak gak berani. Habis ngaji pasti dicium, ditaruh di atas. Yang separuh masuk pabrik sepatu jadi sandal Pak. Jadi sandal ditaruh di bawah, diinjek. Masuk musola aja gak boleh Pak. Apalagi yang pakai kaki Anda ini, kaki apa? Penyakitan ini. Jadi orang mulia itu diibaratkan seperti kulit. Terlebih-lebih lagi yang sial kulit tadi, kalau kumpul kayu Pak, jadi terbang seperti ini Pak, dipukuli terus, ditempelingi terus ya. Jadi beduk dipukuli terus. Kata kulit nasibnya sama-sama kulit, tapi yang satu jadi nempel di mushafnya Quran, jadi mulia, diciumin, ditaruh di atas. Tapi yang satu masuk pabrik kulit, jadi sandal, jadi sepatu, atau kumpul kayu, jadi rebana Pak. Enggak tenang Pak. Setiap saat ada mereka jamiah ini, pinginnya dipukul terus Pak. Iya, meskipun selesai tetap aja, saking senangnya dipukuli terus. Kalau bisa bicara kulit ini Pak, dimaki-maki sama kulit ini. Inilah, kalau kita kumpul seperti ini, insya Allah kita akan jadi manusia mulia. Tergolong manusia yang mulia, termasuk orang-orang yang cinta dan mulia,
dan termasuk golongan mereka orang-orang yang mulia. Meskipun kita bukan mulia. Terus apa enggak ini? Jam berapa bubar Kiai? Bebas ya? Kalau bebas sih repot ini. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang hadirin, mencintai orang-orang soleh ini sebab kita masuk surga. Kita ini kan bukan orang soleh, ingin jadi orang soleh. Mudah-mudahan jadi orang Nah, cerita saja biar gak ngantuk. Ibu-ibu mulai ngantuk ini. Padahal saya katakan ini tempat mencari hati di sini, Pak. Kalau Anda kurang beres, gak tenang hidup Anda, datangi majelis seperti ini. Maka kata ulama, utlub galbaka ala salasatin mawadi. Carilah hatimu di 3 tempat. Jadi kalau hati kita nggak seneng, nggak enak, pusing, sumpek, ini penyakit dunia ini sekarang ini ya. Semuanya sumpek. Sumpeknya paling duit, nggak punya duit. Sumpeknya apa? Banyak utang. Itu masalah kita sudah. Maka kata ulama, carilah hatimu di 3 tempat. Di mana saja? Inda tilawatil Quran. Masuk Anda Pak, dengarkan ketika orang baca Quran. Tadi kita sudah dengarkan baca Quran. Enak nggak hati kita? Bener enak. Jangan bohong Bu. Iya, kalau dibacakan Quran nggak enak, nggak tenang, nggak bisa tenang kita. Tapi kalau dengar nyanyian Pak, wah, lagu-lagu, bait per bait ini apal kita. Enak. Tapi kalau dibacakan Quran tambah sumpek. Aduh, yang kori ya gitu lama sekali. Suaranya sudah nggak enak. Berhubung nggak enak, nggak seneng. Meskipun enak dibilang nggak enak. Yang kori barusan nggak enak suaranya. Tiba-tiba sodaqallahul adzim. Apa ini? Kan begitu. Berarti kita harus cari tempat hati yang lain. Mungkin nggak cocok kita, nggak tahu kenapa. Di mana? Di tempat seperti malam ini, indah majalisud dzikir. Cari hati kamu di dalam atau ikut masuk di majelis dzikir atau majelis-majelis yang di situ disirami oleh rahmat Allah, dicurahkan mahfirah dari Allah, insya Allah semuanya ini akan kita dapatkan kalau kita masuk ke majelis dzikir. Waduh Beb, majelis dzikir sudah banyak. Malam-malam lagi capek. Tapi ketika nonton bola, nonton konser, berdiri 3 jam kuat. Kita duduk ini sudah ngantuk. Duduk saja dengar ulama, dengar zikir, dengar sholawat, baca sholawat sudah ngantuk. Maka repot ini Pak. Berarti hati kita nggak beres. Tapi kalau sudah dengar apa? Suara-suara yang lain, ya, musikkah, seneng kita. Ngantuk itu bisa nggak ngantuk Pak, merdu suaranya. Tapi kalau dengar suara Quran, masya Allah, nggak seneng kita Pak. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita seneng ya dengan Al-Quranul Karim. Masuk di majelis dzikir kita seneng. Amin ya robbal. Kalau 2 tempat ini masih kurang kita, maka disarankan oleh ulama indal khalwah, maka Anda harus menyendiri, tafakkur. Kenapa hati saya ini tidak condong ke bacaan Quran, tidak senang dengan majelis dzikir? Tafakkur kebesaran Allah, lihat bagaimana gunung itu, bagaimana kebesaran Allah direnungi Pak. Kalau sudah tidak mempan lagi, nah ini repot ini. Baca Quran sumpek, nggak kuat, kupingnya sudah kayak apa? Nggak seneng dengar Quran. Majelis dzikir ngantuk, kram kakinya, cekot-cekot, geringgingan segala, mata ngantuk. Indah khalwat tambah, wah kalau sendirian saya Beb bisa gila. Nah, maka disarankan Pak, terakhir, kunci terakhir, fas'alillah an yamurru an galbin
fa innahu la qalbalak. Maka disarankan oleh ulama, mintalah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hatinya sudah tidak ada lagi hati di dalam diri Anda. Tapi saya yakin hari ini, malam hari ini kita nikmat di majelis ini. Kita dengar tadi bacaan Quran luar biasa sekali, tafakur kita, senang kita. Dan inilah yang akan kita dapatkan pahalanya nanti, yang akan kita bawa nanti di akhirat, sehingga kita termasuk golongan orang yang selamat daripada siksa neraka. Amin ya Rabbal. Nah hadirin kaum muslimin, jadi penting majelis ini Pak, jangan anggap sepele Pak. Kalau Anda tahu pahalanya Pak, wah luar biasa ini Pak. Ini dikatakan raudhah min riyadil janan, dianggap kebonan daripada kebonan surga. Apakah ada kebonan surga di dunia? Sahabat tanya, fa idza marartum bi riyadil jannah, kata Kanjeng Nabi, farta'u. Kalau kamu jumpai, kamu ketemu taman daripada surga, masuklah. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah. Apakah ada kebunan surga di dunia? Ada. Apa itu? Majalisul dzikir atau majalisul ilm. Majelis dzikir atau majelis Alhamdulillah kita malam hari ini sudah berzikir, dapat ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa kita lakukan setiap saat di kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kemanfaatannya. Amin ya Rabbal. Pak, Bu, terus gak ini? Terakhir dah. Terakhir aja. Nah, nggak mau Kiai. Hadirin, kalau kita pingin selamat, ini kan kita ini kan pingin selamat hadirin. Ada nggak kepingin selamat? Pingin selamat nggak? Lebih banyak mana? Lebih unggul mana? Anda pingin kaya atau pingin selamat? Jujur. Nggak boleh, ini kan pilihan. Harus salah satu. Pingin apa? Selamat. Nggak kepingin kaya. Bener. Malam ini kita berdoa supaya jadi orang miskin semua. Lo katanya nggak pingin selamat, nggak pingin kaya. Kita kan kepingin selamat ini. Selamat dari apa? Dari adabnya Allah. Selamat dari apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadirin, di sini tempat untuk menjadi keselamatan kita. Saya pernah dengar ada di kitab itu judulnya Majma'ul Bahrain. Gak ngerti saya artinya apa, pokok itu aja dah, Majma'ul Bahrain ya. Di situ diterangkan Pak, ada cerita. Ketika seseorang ini sudah digiring Pak, nanti di akhirat ini Pak, kata malaikat manusia ini, kharajta, datang, sayi'atu ala hasanat. Kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Berarti manusia ini banyak dosanya. Ini cerita di dalam nanti Pak, di akhirat nanti. Satu manusia tadi datang di akhirat dengan membawa dosa yang besar, tidak banyak kebaikannya. Maka kata malaikat, galal malaika fayu'mar ilal jahannam, maka lempar orang tadi masuk ke nerakanya Allah. Malaikat sudah ngomong begitu Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Ya Jibril, adrik abdi fulan. Wahai Jibril, tolong hamba saya. Salhu, tanyakan kepadanya jangan sampai dia masuk neraka. Maka Jibril mengatakan, tanya apa ya Allah? Nah, apa pertanyaannya? Katakan kepada manusia itu, hal jalastu majlisan aliman fid dunya. Apakah orang itu pernah datang ke suatu majlis orang alim ketika hidup di dunia? Maka Jibril tanya kepada orang yang mau masuk neraka tadi, apakah Anda pernah datang? Kata orang tadi, saya nggak pernah datang gitu.
Enggak pernah saya datang ke majelis zikir, enggak pernah majelis ilmu, enggak pernah datang. Tapi majelis-majelis yang lainnya, kongko-kongko selalu datang. Padahal kata Allah, idza jalasa majlisan aliman fid dunya, kata dia kalau orang tadi sampai datang di majelisnya orang alim ketika hidup dunia, adkhulul jannata bi syafaatihi. Masukkan orang tadi dengan syafaatnya majelisnya orang alim tadi. Tapi kata orang tadi enggak pernah saya masuk majelis. Males saya majelis ini, isinya begitu-begitu aja. Ya bagaimana Pak, majelis yang isinya begini, nggak ada jogetan Pak. Kalau jogetan kan karaoke namanya ya. Bubar majelis ini, bukan majelis dzikir akhirnya. Ditanya malaikat Jibril, pernah kamu masuk datang ke majelisnya orang alim? Kata dia, nggak pernah saya, sekali aja nggak pernah. Wah kata Jibril, repot ini. Ya Rob, anta a'lamu bihali abduk. Engkau yang maha tahu akan keadaan hambamu ya Allah. Malaikat sudah mau narik lagi, sudahlah masuk neraka aja kamu, nggak pernah datang ke majelis. Tetapi Allah tetap memerintahkan Jibril, salhu ya Jibril, tanyakan lagi kepada orang itu, hal ahabba aliman fid dunya, apakah dia cinta kepada orang alim ketika dia di dunia? Idza ahabba aliman fid dunya udkhulul jannah bi syafaatihi. Kalau cinta kepada orang alim, kepada orang ulama tadi, kepada aulia-aulia Allah, maka masukkan surga. Meskipun tidak pernah ikut majelis nggak apa-apa, masukkan surga kata Allah dengan syafaatnya karena cinta kepada orang alim. Ditanya, wahai fulan, kamu cinta nggak? Ada kenal nggak sama ulama? Nggak ada yang kenal. Terus apa yang kamu kenal? Pernah dengar nggak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani? Nggak pernah dengar. Oh sudah, ini saya anggap di Tangerang Pak, ini orang Tangerang Pak, bukan orang sini, Tangerang kan luas. Kamu nggak kenal nggak sama Abu Yauji? Wah tambah nggak kenal, nggak pernah dengar. Wah repot ini. Tapi kalau urusan pemain bola, kenal semuanya. Lionel Messi, kenal semuanya. Ronaldo, kenal semuanya. Biografinya, manakibnya apal. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah dibaca. Manakibnya Ronaldo tahu Pak, lahir tahun sekian. Ditanya Nabi Muhammad lahir berapa? Lupa. Sampai baju-baju ukurannya Ronaldo, pemain-pemain ini Pak, apal semuanya. Sepatunya pun sampai apal. Kalau ibu-ibu ditanya artis, wah kenal semuanya. Tiap hari lihat sinetron. Waduh. Sampai perawatan-perawatannya tahu semuanya. Sampai kerudung-kerudungnya dijadikan idola. Kerudungnya apa ini? Apa kerudung apa yang terkenal sekarang Bu? Itu punya pakai itu Bu. Nah, saking cintanya sama artis, nggak kenal ulama. Ini ditanya nggak pernah kenal. Di rumahmu ada foto ulama nggak? Nggak ada sama sekali. Fotonya Kiai Gareng, tambah nggak kenal saya. Kata malaikat sahabatnya, ya sudahlah Jibril, ini orang sudahlah masukkan surga, masuk ke neraka, sudah tendang sudah ke neraka, nggak pernah datang majelis, nggak cinta sama ulama, terus apa yang diharapkan? Udah masuk neraka, tapi Allah tetap menahan. Salhu ya Jibril, tanyakan lagi wahai Jibril. Ini rahmatnya Allah Pak, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Mudah-mudahan kita selamat semua dengan rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal. Tanyakan, hal jalasa ma'idatan fiha aliman. Kalau tanyakan kepada orang itu, apakah dia pernah makan bareng dengan ulama? Atau paling tidak ngajak makan ulama? Pernah enggak? Gak usah datang majelis dah. Gak usah cinta dah, penting makan sama ulama, bareng makan. Atau ngajak ulama makan ke restoran, pernah enggak? Enggak pernah. Maka heran Pak, makanya kiai-kiai kampung ini kurus-kurus. Karena enggak pernah diajak makan. Mulai besok ajak kiai Gareng makan Pak, supaya Anda masuk surga. Ngajak makan saja masuk surga Pak. Bu, jangan pelit. Ya, ajak makan, undang kiai, sembelih kambing. Ya.
Sembelihkan ayam, apa aja keluarin semua. Nanti kiai ini datang, besok kiai ini datang, besok kiai ini datang, Habib ini datang. Lama-lama bangkrut ya. Tapi nggak apa-apa Pak, bangkrut di dunia nggak apa-apa. Yang penting kita tidak bangkrut di akhir. Milih mana Bu? Bangkrut di akhirat apa di dunia? Lo milih, pingin bangkrut Bu. Nggak kena dipancing ini kiai. Ngajak makan ulama saja, ini bisa menyelamatkan kita Pak. Ya besok ajak itu, undang kiai-kiai Cilongok makan. Atau paling tidak, ya kita nyiapin makan. Kalau ke restoran mahal Pak, ya perlu biaya besar. Kalau di rumah ini kan nyembelih ayam kan, ya bikin masakan-masakan lah. Ya yang penting supaya ulama tadi senang, akhirnya cinta kepada kita. Nanti kita akan dapat syafaat ulama, masuk surga bersama ulama. Nah mulai besok Bu, jangan pelit Bu sama ulama. Ya nanti yang ketuk pintu Habib ditutup. Wah ini Habib nyembelih ayam lagi nanti ya. Buka pintunya Bu, suguhkan makanan, senengkan. Karena kita nggak mungkin kayak kita ini manusia males gini Pak. Majelis saja kadang-kadang tiap minggu kita kadang datang kadang tidak. Padahal majelis ini penting. Untuk cinta ke ulama kita juga kadang-kadang nggak tahu ulama siapa. Kalau cinta kan harus tahu siapa Sultan Aulia. Tadi sudah diceritakan kekeramatan beliau. Mudah-mudahan cerita tadi menambah kecintaan kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka langsung malaikat ini repot orang ini. Sudah 3 pertanyaan semuanya tidak bisa menjawab, tidak sesuai dengan harapan. Maka sudah masuk ke neraka. Apa kata Allah? Salhu ya Jibril. Tanyakan lagi wahai Jibril kepada orang itu. Apa pertanyaan? Hal ismuhu. Apakah namanya? Wa ismu abaihi, dan bapaknya. Seperti kamisri wafaqah, seperti nama ismuhu ismu aliman. Tanyakan kepada orang itu siapa namanya, siapa nama bapaknya. Kalau namanya seperti namanya ulama, adhilu bisafaatihi, masukkan surga dengan syafaatnya ulama. Ditanya, wahai fulan, nama kamu siapa? Nama saya Togok. Waduh, gak ada ulama namanya Togok ini Pak. Nama ini Bu yang bagus Bu. Iya. Nama sekarang ini orang ini heran Pak. Dengarkan ya, nama ini penting. Nama saja bisa menyelamatkan kita Pak. Nama kalau kita seperti Nabi, nama-nama Nabi atau nama-nama orang soleh atau sahabat, ini akan masuk surga. Namanya saja mencontoh, meniru nama orang soleh, kita akan masuk surga. Ya, Nabi Muhammad SAW di zaman sahabat itu pernah mengganti Pak, sahabat 600 sahabat diganti semua namanya. Kenapa? Namanya ngawur semua Pak. Satu contoh, ada sahabat namanya Hazan. Hazannya apa Pak? Sumpek. Namanya Sumpek. Ditanya, manis muka wahai sahabat. Hazan ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Nama kamu makanya nggak pernah ketawa kamu. Sumpek terus. Maka kata Rasulullah, sudah, saya ganti kamu namanya Sahal. Bahagia kamu. Maka ketawa terus Pak, senyum terus Pak. Iya. Orang Arab dulu begitu Pak, namanya aneh-aneh. Ada lagi sahabat ditanya, siapa nama kamu? Mur ya Rasulullah. Tahu mur Pak? Mur itu pahit lidah. Jadi namanya itu pahit. Astagfirullahaladzim. Kata Rasulullah, sudah diganti saja. Ya, diganti nama yang lain sama Rasulullah. Pokok 600 sahabat. Ada lagi nama Pak, karena seneng perang. Orang Arab ini seneng perang Pak. Anda saya kasih tahu ya, orang Arab ini hobinya apa? Perang. Saking hobinya Pak, namanya diganti Pak. Namanya siapa? Harap, perang. Manis muka, harap ya Rasulullah, perang ya Rasulullah. Wah hebat ini. Bahkan Imam Ali karomah wajah
Ketika punya anak Sayyidina Hasan Hussein, untung saja Pak ada Rasulullah berkunjung Pak. Ketika Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha melahirkan Sayyidina Hasan, saking hobinya Imam Ali perang ini Pak, Sayyidina Hasan nggak namakan Hasan Pak, namakan Harb. Siapa anakmu ya Ali? Harb ya Rasulullah. Jangan wahai Ali, perang terus nanti Ali, berantem terus ini, nggak ada berhentinya nanti. Ganti namanya Hasan, karena senang perang Pak. Senang perang. Begitu juga ketika Sayyidina Husain lahir, baru lahir langsung Imam Ali nggak terima Pak, tetap dinamakan Harb. Untung Rasulullah datang lagi, jangan namakan Harb wahai Ali, namakan Husain. Ya Bu, nama itu jangan sok-sok apa gaya-gaya begitu, nggak usah Bu. Contoh Bu, bagaimana nama-nama istri Nabi, Khadijatul Kubra, sekarang nggak mau nama-nama begitu, kuno namanya loh. Padahal nama itu membawa syafaat Bu. Namanya siapa? Alek, gak masuk surga Anda. Gak ada. Ada namanya Alek. Ganti saja besok. Tafaulan, ini fikihnya gitu, mengharapkan sesuatu baik, ganti namanya. Jangan Alek. Mau masuk surga namanya siapa? Joni, nggak bakal masuk surga. Joni tukang tambal ban itu. Nggak ada penghuni surga namanya Joni, ini nggak ada Pak. Ulama orang alim mulai zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam namanya Joni, nggak ada Pak. Alek, semua nggak ada Pak. Jadi nama itu Bu penting. Contoh Nabi Adam, ya. Kasih nama Adam. Paling enak nama-nama Islam Ibu sedikit. Nyontoh Nabi itu paling 3 huruf. Nuh, banyak. Di Singapura itu Habib Nuh namanya. Banyak. Yahya, 4 huruf, 3 huruf gak repot. Saya kalau kenalan sama orang namanya panjang lupa saya. Waduh repot ini. Kadang-kadang sudah namanya bagus, minta ditambah Beb, nama saya Taufik. Terus saya minta tambah nama. Ya sudah, gini aja saya tambah nama ya. Wewe Taufik Wewe. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sudah baik, tidak tambah lagi. Masya Allah. La ilaha illallah ya. Iya. Siapa namanya? Sumiati, gak masuk surga. Ada Sumiati sini. Besok tafaulan Pak ya, cari nama-nama yang bagus. Iya. Ya Pak, penting nama-nama ini Pak. Masuk surga. Coba namanya Soleh kah? Insya Allah jadi orang soleh. Muhammad kah? Insya Allah jadi orang terpuji. Ini bagus. Ya. Fatimah luar biasa. Fatimah dari kata-kata Fatim. Apa? Yang jauh dari api neraka. Jadi kalau pemisah dari api neraka, artinya Fatimah itu. Jadi ganti nama Fatimah saja, enak. Besok satu kampung namanya Fatimah semua. Gak repot. Yang repot bingung suaminya nanti. Fatimah keluar semua nanti, waduh. Blinger kita ya. Akhirnya hadirin terus saja dah, ya. Biar gak ngantuk ini Kiai. Iya, sudah habis ceritanya tadi Kiai. Saya ditaruh terakhir masalahnya. Terakhir kata Allah, ya Jibril, udkhulul jannah. Masukkan orang ini. Jibril heran Pak, karena malaikatnya nggak pernah bantah Allah. Sami'na wa ata'na. Ya Rob, kata Jibril, ini namanya tadi siapa? Togok ya Allah. Masih gitu Jibril heran. Ini Togok loh ya Allah. Masuk surga kah ya Allah? Idkhulul jannah katanya dia. Masukkan surga ya Jibril. Ya sudah Pak, namanya malaikat Pak, gak ada bantah Pak. Gak ada keraguan sama Allah Subhanahu wa taala, lain sama kita Pak. Iya, dimasukkan surga Pak Togok tadi Pak. Jadi kalau ada nanti di akhirat kalau ketemu nama Togok ya itu tadi ketemu saya dapatkan dulu. Maka tetapi Allah mengatakan, dengarkan ya, ini terakhir.
Terakhir ini poinnya ini. Sudah lupakan togok, Anda kayaknya togok nanti. Hati-hati yang hamil, Bu. Ya. Terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkata kepada Jibril, "Ariftu atamuru an tadkhulal jannah." Kenapa apakah kamu tahu wahai Jibril, kenapa kamu saya perintahkan togok tadi masuk surga? Ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik. Engkau yang maha tahu ya Allah, bukan saya ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fid dunya yuhibbu rajulun wa dzaka rajulun yuhibbu aliman. Ketika orang ini hidup punya teman, kebetulan temannya togok tadi itu cinta kepada orang alim, maka karena temannya orang alim tadi dia dimasukkan surga berkat temannya cinta kepada orang alim. Paralel, Pak. Ngerti nggak? Nyambung. Setrumnya nyambung itu, Pak. Colok sana hidup semua begitu. Ya. Jadi karena kenal saja dengan orang, cinta kepada orang itu, orang tersebut cinta kepada ulama, maka masuk surga. Maka saya hadirin, saya ulangi lagi, ayo. Majelis ini yang akan menghantarkan kita masuk surga. Iya, jangan males. Hujan dikit sudah males. Hujan ini rahmat, Pak. Ya, hujan ini rahmat bagi hati kita, rahmat bagi majelis kita. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, Pak, kita insya Allah terbebas dari dosa. Pulang hati kita tenang, suami istri gak tengkar, ya Pak. Ya, yang berangkat tadi gak nyapa suami istri, pulangnya nyapa, gandengan lagi. Ya, jadi ini obat kita ini, Pak. Dekat dengan orang soleh, mencintai orang soleh, masuk ke majelis, ini obat kita, Pak. Termasuk penyelamat nanti kita di akhirat. Gak usah repot-repot, Pak. Kita ini mau ibadah, kekuatan apa sih kita ini? Ibadah apa sih? Subuhnya saja jam 8 pagi. Kok gaya-gaya mau masuk surga? Sembahyang apa inti? Duha apa subuh? Dua-duanya, Beb. Wah, repot ini. Subuhnya jam 8, setengah 8 setiap hari godok mau masuk surga. Wis itu saja, datang ke majelis, cintai ulama, ajak makan ulama, namanya juga mencontoh ulama. Luar biasa, Pak. Saya tambahkan, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ini, Pak, saking cintanya kepada Nabi, itu pakaiannya Nabi apa dipakai, Pak. Bahkan Nabi jalan saja ditiru jalannya, Pak. Sandalnya ditiru sandal Nabi. Nabi itu kalau jalan kadang-kadang dapat wahyu berhenti. Abdullah bin Umar juga begitu. Berjalan pernah gak dapat apa-apa dia. Karena Nabi berhenti, dia ikut berhenti. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin mencinta, ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ayo ikuti. Iya, ikuti Kiai Gareng. Karena guru kita di sini. Apa yang dilakukan, tiru. Bahaya nih Kiai. Jadi kita harus disiplin terus ini Kiai ya. Iya. Jangan sampai kita subuh kesiangan Kiai. Wah repot ya. Hadirin hadirat, saya kira cukup ya. Saya ini kalau setengah jam gak rokokan, Bu, kayak orang dipukuli gak terasa, Bu. Iya, kalau 1 jam lemes saya terus gak keluar ilmu sudah. Anda ngomong tambah gak kemana-mana saya nanti ya. Ini sudah agak lurus ini, saya anggap agak lurus. Mudah-mudahan agak lurus ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Terakhir mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ini majelis kucuran rahmat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah berkat cintanya kita kepada Nabi Muhammad, berkat cintanya kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah, istri-istri kita menjadi istri yang solihah, dan suami-suami kita menjadi suami yang soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan melalui majelis malam hari ini Allah mendengar doa-doa kita semua. Allah menghajat yang apa yang kita hajatkan, Allah segerakan hajat kita.
Dan cita-cita kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sempit rezekinya, yang banyak utangnya, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang luas, yang manfaat, yang barokah. Amin ya rabbal. Dan yang kurang sehat, sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita doakan, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Termasuk ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Kiai Muhasinuddin, Kiai Humain, semuanya Kiai Sirot kita doakan, Kiai Hasan Basri kita doakan, mudah-mudahan mereka panjang umur semuanya dalam kesehatan batin, dohiron wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Semasuk kita semuanya, insya Allah Allah berikan kesehatan. Allah angkat penyakit dalam kampung kita, Allah angkat penyakit, musibah, bencana di dalam negeri kita. Amin ya rabbal. Terakhir, mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopannya, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untayan hikmah yang telah disampaikan oleh Abah. Semoga menambah keimanan kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin meningkat dan rasa mahabbah cinta